Hai. Hai. Hai, Hai, gue Elza Novita Rahmawati. gua Rifki Akmal Fadila. Gue Tiffany. Gue Davin. Gue Taya Salsabila, Kita mahasiswa ilmu komunikasi. Universitas. Semerci Buana. Nah, sekarang gue Tiffany mau ngejelasin definisi komunikasi nonverbal dan verbal. Komunikasi nonverbal itu apa sih? Komunikasi nonverbal itu ialah komunikasi yang pesannya nggak disampaikan lewat kata-kata. Contohnya kayak bahasa isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, penggunaan simbol-simbol, penekanan, dan intonasi. Nah, fungsinya itu untuk mengirimkan sebuah makna. Terus yang kedua, mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, mengatur alur percakapan. Dan yang terakhir, mengekspresikan identitas kita. Terus kalau komunikasi verbal tuh kayak gimana? Komunikasi verbal itu kebalikannya, komunikasi yang menggunakan tulisan maupun lisan. Contohnya kayak chatting lewat handphone, pidato di depan umum, rapat dan diskusi, penulis novel. Terus juga guru mengajar di depan siswa ataupun dosen di depan mahasiswanya. Fungsi umum dari komunikasi verbal, yang pertama ada penamaan. Terus yang kedua, jalur interaksi dan transmisi informasi. Yang ketiga, menonjolkan artikulasi dan informasi. Yang keempat, alat sosialisasi yang efektif. Dan yang terakhir, sebagai sarana pengembangan bahasa. Nah, selanjutnya teman-teman gue bakal ngebahas hasil diskusi kita tentang 2 jurnal yang berkaitan sama komunikasi nonverbal dan verbal. Gue sama Elsa mau sharing ke kalian terkait komunikasi nonverbal terhadap kepuasan pelanggan. Pada dasarnya, komunikasi digunakan untuk menciptakan atau meningkatkan aktivitas hubungan antar manusia atau kelompok. Organisasi dapat menggunakan berbagai jenis komunikasi nonverbal agar pelanggan dapat menangkap pesan positif dari organisasi. Apabila pelaku organisasi dapat belajar mengelola pesan yang dibuat dengan bahasa isyarat, maka akan dapat melakukan komunikasi dengan baik. Bahasa nonverbal dapat digunakan sebagai alat efektif untuk menarik pelanggan karena dapat memberi citra yang positif bagi organisasi yang dapat mempengaruhi kredibilitas organisasi atau perusahaan tersebut. Komunikasi nonverbal yang dilakukan dengan tepat akan sangat efektif dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Jadi, komunikasi nonverbal dapat dipergunakan sebagai sarana untuk menarik pelanggan. Komunikasi nonverbal dapat diwujudkan melalui cara berbicara, pandangan mata, cara senyum, ekspresi wajah, penampilan, dan bahasa tubuh yang lain. Melalui komunikasi nonverbal, pelanggan akan merasakan secara langsung bagaimana pemberi layanan dalam memperlakukan mereka. Melalui komunikasi nonverbal, orang dapat mengambil suatu kesimpulan tentang berbagai macam perasaan orang, baik rasa senang, benci, cinta, rindu, marah, emosi tidak setuju, maupun berbagai macam perasaan lainnya. Gua bersama Caca akan membahas jurnal tentang komunikasi verbal di keluarga Indigo. Indigo. Mungkin jika mendengar kata tersebut, kita akan langsung tertuju kepada seseorang yang bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa, seperti hantu atau halus. John Yordi, seorang terapis menulis mengenai anak indigo, mencoba mengkategorikan karakteristik anak indigo yang sering ditemui, seperti memiliki keinginan yang kuat, mandiri, dengan melakukan apa yang ada di pikirannya, dan memiliki tingkat kesadaran dan kebersamaan yang melebihi pengalamannya. Kemudian secara emosi, mereka dapat dengan mudahnya bereaksi, sehingga tidak jarang mereka memiliki permasalahan dengan kecemasan, depresi, stres. Anak indigo sering didiagnosis mengalami ADD saat mereka menunjukkan perilaku impulsif dan mereka harus tetap bergerak agar selalu fokus. Anak ini sangatlah peka dan dapat melihat, mendengar, atau mengetahui sesuatu hal yang tidak dimiliki orang kebanyakan. Kemudian anak-anak ini belajar secara visual dan kinestetik. Mereka dapat mengingat apa yang terekam dalam otak dan menciptakan melalui tangan. Apabila keinginan mereka tidak terpenuhi, maka mereka merasa kesulitan dan menjadi self-centered. Jika dilihat dari beberapa penjelasan dan contoh kasus yang barusan kita bahas, seorang anak indigo sebenarnya memiliki banyak kemampuan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan anak pada umumnya. Namun, dikarenakan pemikiran orang-orang atau perspektif orang yang selalu menyangkut pautkan indigo dengan hal-hal mistis, banyak dari mereka yang hanya ditanyai oleh teman-temannya atau bahkan keluarganya mengenai hal-hal berbau mistis. Contohnya, di sekolah atau di rumah kita katakan ada kuntilanak. Kamu bisa tidak lihat lokasi kuntilanak itu ada di sebelah mana gitu. Namun dalam kasus ini sedikit berbeda. Seorang anak indigo agak malu atau enggan untuk menggunakan kepada anggota keluarga mereka yang lainnya jika diri mereka adalah seorang anak indigo. Padahal keluarga adalah lingkungan pertama yang dikenal oleh seorang anak, dan keluarga pula lah yang sangat berperan bagi perkembangan anak. Seorang anak indigo biasanya hanya diam dan tidak bisa menggunakan pekan dengan bebas apa yang terjadi
dengan dirinya tersebut. Di jurnal ini, anak indigo ini mendapatkan keluhan seperti sering diejek dengan teman-temannya atau gurunya yang tidak bisa mengerti maksud dia apa. Dan dia memiliki dampak negatif seperti dia bisa dapat depresi atau menyendiri di ruangan seperti di kamar, dan dia tidak mau bercerita kepada orang tuanya. Dan saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara anak indigo saat dia sedang mendapatkan masalah atau menghadapkan masalah. Di jurnal ini saya diberitahu kalau anak indigo itu dapat mengataskan masalahnya dengan cara bercerita kepada orang tua atau bercerita kepada orang terdekatnya. Karena itu bisa membuat mereka lebih nyaman dan bisa lebih terbuka. Dan di sana anak indigo biasanya suka mencurahkan hatinya tentang apa yang dia resahkan, seperti dibully atau diejek sama temannya. Saya di sini dari saya tentang membaca jurnal ini, bahwa anak indigo itu kebiasaan itu dia terjadi pada usia 4 atau sampai 5 tahun. Mereka mengalami itu di umur 4 atau 5 tahun. Anak-anak yang punya indigo baru terjadi pada saat umur segitu. Nah, dari pembahasan kedua jurnal tersebut, kita bisa nyimpulin bahwa dari jurnal yang pertama itu, pengaruh komunikasi nonverbal terhadap kepuasan pelanggan itu cukup besar karena pelanggan bisa mengetahui dia tuh lagi diperlakuin kayak gimana sama yang ngelayanin dia, karena pelanggan bisa ngeliat yang ngelayanin dia ini lagi ngerasa sedih kah, seneng kah dari ekspresi wajah dan intonasi pelayan tersebut. Nah, jadi kalau komunikasi nonverbalnya itu baik dan efektif, maka pelanggan itu juga akan merasa puas dan senang, maka tingkat kepuasan pelanggan pun akan menaik. Kalau misalkan komunikasi nonverbalnya kurang efektif dan baik, maka kepuasannya pun akan menurun. Lalu dari jurnal yang kedua, yaitu komunikasi verbal pada anggota keluarga yang memiliki anak indigo. Dari jurnal ini kita bisa tahu bahwa komunikasi verbal yang dilakukan oleh orang tua sang anak itu kurang efektif, maka menimbulkan sikap tertutup dan penyendiri, bahkan sang anak ini bisa mengalami depresi karena orang tuanya itu kurang peduli sama sang anak dan komunikasi verbalnya itu kurang efektif. Maka dapat kita simpulkan kalau misalkan kita punya keluarga yang indigo ataupun punya kelebihan dan spesial, kita harus melakukan komunikasi verbal yang lebih intens dibandingkan dengan komunikasi verbal dengan orang normal atau orang biasanya. Karena biasanya anak yang memiliki spesial atau kelebihan kayak gitu, itu tuh lebih sering susah bersosialisasi dengan orang lain karena memiliki kelebihan dan sering diejek karena punya kelebihan tersebut. Maka kita harus melakukan komunikasi verbal yang efektif. Dari situ kita bisa nyimpulin bahwa komunikasi verbal dan non-verbal itu sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekian Sharing kali ini, Sampai ketemu di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.